Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah Machine Learning atau Sistem Cerdas. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang statistika dan probabilitas section 2. Video ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Apa saja yang akan kita bahas? Untuk kali ini pokok bahasanya adalah probabilitas a priori, distribusi, kemudian distribusi normal atau non-normal, statistika bias classification, dan studi kasusnya. Lanjut, next. Probabilitas a priori. Secara umum, a priori adalah sebuah probabilitas yang disusun berdasarkan perhitungan akal atau penalaran deduktif, bukan atas dasar percobaan atau pengalaman. Salah satu cara untuk memperoleh probabilitas a priori adalah prinsip ketidakpedulian. Jadi, semisal jika ada peristiwa saling eksklusif dan kolektif yang saling melengkapi, maka kemungkinan peristiwa tertentu adalah 1 per n. Contohnya, kartu bridge berjumlah 52 kartu. Kemungkinan muncul kartu as adalah 4 dari 52 kartu atau 4 per 52. Kemudian contoh selanjutnya adalah sebuah dadu terdiri dari 6 sisi atau peluang. Jadi di dalam dadu tersebut peluang munculnya sisi 4 atau titik 4 gitu ya adalah 1 dari 6. Jadi probabilitasnya adalah 1/6 dan lain sebagainya. Cukup mudah ya, kita belajar tentang probabilitas ya. Kemudian next, distribusi. Secara umum distribusi dari dataset atau populasi adalah sebuah daftar nilai atau function yang menunjukkan semua interval nilai yang mungkin dari data dan seberapa sering data tersebut muncul. Kemudian pada sebuah distribusi dari data kategorikal, kita akan melihat sejumlah angka atau presentasi dari masing-masing kelompok. Sedangkan pada distribusi dari data numerik disusun, kita akan melihat urutan mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, kemudian dibagi-bagi menjadi kelompok dengan ukuran yang sesuai. Jadi distribusi itu merupakan sebuah kategorikal data gitu ya. Distribusi umumnya dinyatakan dalam bentuk grafik atau chart. Sumbu X menunjukkan semua nilai yang memungkinkan dari variabel dan sumbu Y menunjukkan jumlah atau kemunculan dari jumlah probabilitas gitu ya. Jadi bentuknya memang grafik atau chart. Next, distribusi normal seperti ini gambarnya kurang lebih. Distribusi normal ini ya, salah satu distribusi yang paling dikenal adalah distribusi normal atau normal distribution. Distribusi normal disebut juga dengan Gaussian distribution atau bell-shaped curve. Nah, kenapa kok disebut bell-shaped? Karena dia bentuknya mirip lonceng gitu ya. Distribusi normal diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n besar, yang kemudian Pierre Simon de Laplace mengembangkannya lebih lanjut yang dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace gitu ya. Distribusi normal dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: Fx sama dengan 1/(akar 2pi kali E nya dipangkatkan minus ini min X pangkat 2 per 2 variance gitu ya. Jadi ini simbolnya variance. Kemudian apabila grafik bell-shaped curve digambarkan pada sumbu X yang menyatakan standar deviasi atau min, maka diperoleh bentuk sebagai berikut ini. Nah, gambarnya ini ya, kalau min ini rata-ratanya. Jadi dari gambar ini bisa disimpulkan yaitu 68% dari data berada dalam sebuah standar deviasi. Jadi ada di standar deviasi 6,8 gitu ya.
6,8 mana ini tambah ini. Kemudian 95% dari data berada dalam 2 buah standar deviasi dari mean. Ini ya ditambahkan. Kemudian 99,7 dari data berada di dalam 3 buah standar deviasi. Jadi sampai sini. Oke. Ini ditambahkan semuanya. Lanjut, next, distribution normal. Contohnya ini ya, ada sebuah nilai atau kita memiliki nilai ujian akhir pada suatu kelas yang terdiri dari 50 orang. 50 orang siswa cenderung akan menunjukkan pola distribusi normal, yaitu sekitar 2,5% siswa memperoleh nilai yang rendah dan sebagian besar siswa mendapatkan nilai sedang dan sangat tinggi. Standard deviation ini mengendalikan penyebaran distribusi. Jadi semakin sempit ini ya, semakin sempit standar deviasi, artinya data yang berkumpul di sekitar mean, sehingga grafik distribusi menjadi lebih tinggi ini. Nah, kemudian sebaliknya ini lebih lebar. Standard deviation artinya data menjauh dari mean, karena mean-nya di sini, kalau lebih lebar sebelah sini, sehingga grafik distribusi normal menjadi lebih lebar. Nah, kalau penyebarannya sempit antara ini sama ini, grafiknya akan menjadi tinggi. Tapi kalau semakin menjauh dari mean-nya, nilai tengahnya, maka grafiknya semakin lebar. Nilai mean, mode, dan median semuanya sama atau equal. Jadi sama gitu ya. Kurva simetri di tengah, setengah nilai dari sebelah kiri dan setengah nilai dari sebelah kanan. Ini kurvanya. Luas total area di bawah kurva sama dengan 1. Lanjut. Nah, untuk studi kasusnya, ini ada latihan 1. Teman-teman bisa mencobanya di Jupyter Notebook gitu ya. Untuk melihat plot distribution dari dataset yang ada P di dalam dataset P dalam bentuk histogram sederhana, teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini gitu ya. Ini dicoba di Jupyter Notebook, nanti gambarnya seperti apa dan bandingkan dengan ini output yang di sini. Perbandingannya apa, bedanya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ini yang sederhana dan ini pembandingnya. Ini teman-teman bisa mengetikkan import numpy as np, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, from spicy.stat, ini pakai statistik ya, import nom. Kalau belum punya library-nya, teman-teman bisa install dulu library nom ini ya di Anaconda Command Prompt seperti contoh di video sebelumnya gitu ya. Kemudian datasetnya kita punya dataset P. P ini terdiri atau isinya adalah 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. Dan ini contoh output gitu ya, dalam kita membuat sebuah gambar atau histogram. Sampai sini dulu teman-teman kerjakan ya, exercise 1 dan exercise 2-nya. Kemudian kalau sudah selesai, next, ini untuk menampilkan kurva distribusi normal dengan menggunakan script seperti ini. Jadi ini saya punya sebuah kurva gitu ya, atau X ini adalah sumbunya ya, sumbu aksis X gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba kurvanya seperti apa outputnya nanti dengan menggunakan script seperti ini. Ini untuk latihan ketiga. Nah, selanjutnya ini untuk latihan keempat kita menggunakan sigma dengan menggunakan data random sebanyak 100.000 titik gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana outputnya di masing-masing exercise ini. Untuk materinya nanti akan saya share juga ya. Kemudian lanjut. Oke, distribusi non normal. Jadi latihannya yang sampai exercise 4 itu merupakan latihan dari distribusi normal.
Next yaitu distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah suatu kondisi di mana minnya 0 dan standar deviasinya min 1. Untuk minnya sama dengan 0 dan deviasinya sama dengan 1. Distribusi dengan kondisi ini biasanya distribusi standar normal atau standard normal distribution yang dinyatakan dengan notasi n, n titiknya 0,1, di mana rumusnya adalah fx sama dengan 1 per akar 2 pi e nya dipangkatkan dengan minus x pangkat 2 per 2. Jadi seperti itu ya. Next, kemudian ini untuk studi kasusnya gitu ya, kita pakai data random sama. Untuk hasil output grafik normal dan distribution normal, untuk hasil output grafik normal distribution mirip dengan standar normal distribution. Jadi hampir mirip gitu ya, tapi teman-teman tetap kerjakan yang exercise 5. Lanjut, kita banyak sekali latihannya ya. Lanjut, kemudian distribution normal. Kalau distribution normal itu kurvanya teratur, kalau non normal itu kurvanya tidak teratur. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini saja, atau yang biru saja dan lain sebagainya. Jadi meskipun dataset untuk machine learning mengikuti distribusi normal, namun cukup banyak juga yang tidak mengikuti distribusi normal. Jadi pakai non normal. Dan untuk pertumbuhannya mengikuti distribusi eksponensial. Jadi tergantung ini eksponensial ya. Jadi tergantung jumlah datasetnya. Lanjut, kita sekarang masuk ke statistika bias gitu ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan distribusi bisa ya ditanyakan. Kalau yang distribusi non normal ini mengikuti jumlah datanya, mengikuti datasetnya. Tapi yang umumnya dipakai memang yang distribusi normal. Lanjut, statistika bias. Teorema bias adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda, yaitu teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif yang harus berubah secara rasional ketika diberikan sebuah petunjuk baru. Teorema bias mungkin merupakan teorema terpenting dalam bidang statistika dan teori probabilitas. Teorema ini menjadi dasar dari statistika bias atau bias statistik dan sudah ditetapkan atau sudah diterapkan ke berbagai sains, ke berbagai bidang sains, rekayasa, ilmu ekonomi, mikro, teori permainan, medis, hukum, dan lain sebagainya. Sebagian orang menyebut teorema bias sebagai the holy grail of data science. Gitu ya. Ini rumusnya. Sebenarnya bias ini sudah kita pelajari di materi kita data mining, di mana tentang peluang kejadian A dan B gitu ya. Jadi ini akan saya ulang lagi secara singkat gitu. Jadi dimana ini kan rumusnya dimana probabilitas A dibanding B yaitu sama dengan probabilitas B dibanding A dikalikan dengan probabilitas A dibagi dengan probabilitas B, dimana peluang kejadian A dan B terjadi, kemudian probabilitas BA peluang kejadian B apabila A terjadi, dan probabilitas B atau peluang terjadinya probabilitas B di antara keseluruhan peluang. Jadi seperti itu. Prior probability merupakan sebuah nilai probabilitas yang diyakini benar sebelum melakukan eksperimen yang mengakibatkan terhadap sesuatu. Jadi prior itu semacam pre-probabilitas ya. Jadi sebelum dilakukan perhitungan, sebelum dilakukan pembenaran itu jadi sebelum melakukan eksperimen gitu ya, sebelum melakukan percobaan sudah terdapat nilainya. Jadi sudah memiliki sebuah nilai atau angka. Tapi
Kalau posterior probabilitas itu dilakukan eksperimen setelah terjadinya atau terdapat nilai gitu ya yang dilakukan setelah dilakukannya eksperimen. Jadi kalau prior itu sebelum dilakukan eksperimen dan posterior itu setelah dilakukan eksperimen, yang mengakibatkan adanya perubahan nilai probabilitas tadi. Jadi semacam pretest dan post-test gitu ya. Lanjut, next, saya punya sebuah studi kasus. Nah, di sini saya punya studi kasus. Teman-teman nanti bisa download gitu ya. Nanti datanya akan saya kasih. Saya punya sebuah studi kasus orang yang akan berolahraga gitu ya. Jadi ini ada 14 kejadian. Nanti untuk datanya teman-teman bisa download ya. Nanti di link GitHub-nya akan saya sertakan. Nah, di sini teman-teman bisa coba gitu ya sebagai exercise yang terakhir, tugas yang terakhir. Teman-teman bisa lakukan import NumPy ASNP, import Pandas SPD. Kemudian kita import dulu datanya. Ini datanya bentuknya Excel. Kemudian kita ketik data, atau ini bisa data atau data.head. Kalau data saja diketikkan akan muncul keseluruhan data, tapi kalau data.head akan muncul 5 data yang teratas, atau tail akan muncul 5 data yang terbawah gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian data shape adalah jumlah data ya, kita ingin tahu jumlah datanya ada berapa. Ada 14 row baris dan 6 field atau 6 kolom. Nah, untuk mencari probabilitas dengan menggunakan bias gitu ya, tahap pertama kita definisikan dulu fitur x0 sampai dengan xn. Jika, nah ini kan karena kejadiannya ada 14, kejadian 14. Jika di kejadian 15 cuacanya cerah, temperaturnya dingin, kelembapannya tinggi, dan tidak berangin gitu ya, berangin sama dengan tidak berangin intinya, maka bermain atau tidak. Ini ya yang ditanyakan, ini di kejadian 15 maka bermain atau tidak gitu. Nah, dari situ kita hitung nilai probabilitas bermain untuk semua kejadian. Jadi ini kita bisa cari dengan data bermain. Dari data ini tadi kita panggil, kemudian kita panggil fieldnya, kita value count atau kita hitung totalnya. Yang bermain adalah 9, yang tidak bermain adalah 5. Kemudian kita bikin sebuah variabel bermain ya 9/14 karena jumlahnya 14, dan bermain tidak 5/14 karena jumlahnya adalah 5 ini ya, 5/14. Kemudian kita print ini untuk menampilkan outputnya, output dari bermain ya dan bermain tidak. Teman-teman, kalau saya ingatkan lagi ya, di dalam Python ini atau Pandas ini case sensitif, jadi dilihat huruf besar sama huruf kecilnya, camel case atau huruf kecil semua, jadi akan mempengaruhi di sini. Kalau ada error berarti coba dicek penulisannya gitu ya. Di sini tahap 2, yang pertama kita hitung probabilitas setiap fitur yang terkait dengan kejadian ke-15. Jadi cuaca cerah bermain atau tidak, cuaca cerah bermain ya, dan cuaca cerah bermain tidak. Kita bikin sebuah cross tab data dari cuaca, dari field cuaca dan bermain. Kemudian kita hitung di sini, kita lihat yang kita fokuskan adalah hanya di cerah, bagian cerah ini ya. Cuaca cerah muncul adalah cuaca cerah dan bermain adalah 2/9. Dari mana? Dari total 4 tambah 2 tambah 3 adalah 9. Kemudian cuaca cerah tidak bermain adalah 3/5 dari total ini gitu ya, 3/5.
Nah, lanjut next tahap 2, tahap 2.1 ya. Kita hitung juga temperatur dingin bermain ya dan temperatur dingin bermain tidak. Kita bikin cross tab datanya dari data temperatur, kemudian dan data bermain. Kita cek di sini untuk temperatur dingin dan ya bermain sebesar 3/9. Jadi 3 tambah 4 tambah 2, 9. Temperatur dingin tidak bermain adalah 1/5, jadi 1 tambah 2 tambah 2, 1/5. Kemudian setelah itu kita cek cross tab data. Cross tab data dari kelembapan, gitu ya. Kelembapan yang dilihat adalah kelembapan tinggi dan tidak. Kelembapan tinggi bermain ya atau kelembapan tinggi tidak bermain. Totalnya adalah kelembapan tinggi di sini 3/9 kejadian dan kelembapan tinggi tidak bermain adalah 4/5, 5 kejadian. Lanjut teman-teman, ini semuanya kita lihat dari contoh soalnya ya. Nah, di sini ya, atau dari soal kejadian ke-15-nya. Kelembapan tinggi, temperatur dingin, cuaca cerah, dan yang terakhir berangin tidak, gitu ya. Kategorinya berangin tidak seperti ini. Kita bikin cross tab-nya berangin. Yang kita lihat adalah tidak berangin, fokusnya ke sini, gitu ya. Tidak berangin, jadi ini ya, berangin tidak, iya tapi bermain, gitu ya. Iya ini maksudnya ya bermain, gitu ya. Ini 6/9, jadi 6/9 kejadian. Berangin tidak, ini berangin tidak tapi tidak bermain juga adalah 2/5 kejadian ini. Kemudian di tahap 3 kita menghitung probabilitas dari PX kali kejadian atau C-nya. PX-nya adalah PX bermain. PX-nya bermain, jadi bermain dari apa? Ya-nya dari apa? Dari cuaca cerah, bermain ya, temperatur dingin, bermain ya, kelembapan tinggi, bermain iya, berangin tidak, tapi bermain, gitu ya, bermain ya. Kemudian kita ambil seluruh variabel yang berkaitan dengan ini dari keseluruhan yang ada di sini, gitu ya, yang sudah kita proses. Bermain iya, berarti kita cari yang cuaca cerah, bermain iya. Cuaca cerah, ya. Kita lihat ini variabelnya harus sama dengan ini, gitu ya. Cuaca cerah, bermain. Kemudian kita lihat di sini next temperatur dingin ini ya. Temperatur dingin, kategorinya dingin tapi bermain. Berarti temperatur dingin ya. Kita lihat juga ini temperatur dingin iya, kita lihat ke atas temperatur dingin iya bermain. Ini kita kopikan, copy taruh di bawah sini, gitu ya. Kemudian kelembapan tinggi iya, kelembapan tinggi iya, kita lihat di sini kelembapan tinggi iya dikalikan berangin tidak, ini ya, berangin tidak iya, jadi tidak berangin tapi bermain, gitu ya, bermain iya. Kemudian ini kita shift enter dan kita print probabilitas dari bermain iya dari kejadian yang seperti ini muncul atau nominalnya, gitu ya, atau angka probabilitasnya kejadiannya adalah 0,016460 sekian, gitu ya. Kemudian sama kita juga cek probabilitas tidak bermain. Jadi kebalikannya dari probabilitas bermain tadi. Kalau yang ini tadi yang kita cari yang ya, yang belakangnya ya. Tapi kalau ini yang kita cari yang belakangnya tidak, gitu ya. Ini tidak semuanya. Nah, muncullah probabilitas bermain tidak, yaitu 0,0384 sekian. Jadi sampai di sini. Kemudian tahap 4 menghitung probabilitas PCX-nya.
bermain ya dikalikan atau bermain ya dengan X kejadian dan bermain tidak dengan X kejadian. Jadi kita lihat ya, ini bermain ya, kemudian yang belakangnya iya dikalikan probabilitas bermain yang ini. Jadi probabilitas bermain ya dan ya kejadian, maksudnya seperti itu. Probabilitas bermain ya dari ya kejadian adalah probabilitas bermain ya yang ini dikalikan dengan kejadian, yaitu kejadian bermainnya. Kejadian bermainnya yang kita lihat ada di mana? Di sini. Bermain ya. Jadi data total keseluruhan yang bermain. Yang bermain ya adalah 9/4. Ini kita copy, kita taruh ke bawah. Variabelnya kita kalikan, kemudian kita print bermain ya dengan kejadian iya adalah sebesar 0,10 gitu ya, sekian. Kemudian probabilitas bermain tidak dengan tidak kejadian, probabilitas bermain tidak kejadian dan bermain tidak dikalikan bermain tidak adalah yang ini ya, bermain tidak dikalikan dengan ini ya, probabilitas bermain tidak dikalikan dengan ini, bermain tidak keseluruhannya. Jadi sama dengan ini hasilnya 0,0137 sekian. Jadi ini kita sudah berhasil menghitung gitu ya. Jadi probabilitas tertinggi diperoleh saat bermain adalah tidak bermain. Jadi kalau kondisinya seperti itu, sehingga dapat kita simpulkan dari kejadian dengan K15 dengan cuaca cerah, temperatur dingin, kelembapan tinggi, berangin tidak, maka hasilnya adalah tidak bermain. Nah, jadi seperti itu. Ini cukup mudah, tapi memang harus butuh ketelitian. Butuh ketelitian dari apa? Dari menghitung besarannya probabilitas atau menghitung variabel dari probabilitas gitu ya. Harus teliti dalam menggunakan atau mendeklarasikan variabelnya. Lalu juga harus teliti juga dalam mendeklarasikan soal gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Untuk latihannya dikerjakan sampai dengan yang ini ya. Nah, dikumpulkannya paling lambat hari Minggu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang nggak jelas dan perlu ditanyakan, silakan tanya saja ya ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.